Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriyati, mahasiswa PPG BEK 1 Kemenak tahun 2025 LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, Rabu 8 Mei 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dengan materi sholat sunat rawatib di kelas 3 SDN Mesoran. Untuk prosesnya berikut videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Randy, pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Tidak hangus terbakar api, berarti sudah ingat ya, masih ingat pelajarannya yang kemarin-kemarin. Harus diingat ya, karena jangan sampai keluar masuk dari telinga kanan keluar lagi di telinga kiri, nggak bisa seperti itu ya. Iya. Nah, untuk pelajaran kita yang sekarang, materi kita itu tentang sholat sunat rawatib ya. Apa? Sholat sunat rawatib. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nanti Ibu Guru harapkan kalian bisa mengerti apa itu sholat sunat rawatib, bagaimana niatnya, bagaimana tata cara pengerjaannya, dan kalian harus semangat dalam melaksanakan sholat sunat rawatib tersebut, ya. Nah, sekarang di sini ada video guru tunjukkan ke kalian. Ini video tentang penjelasan sholat sunat rawatib. Kalian lihat, tonton dengan seksama. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Ya, sebelumnya nanti setelah kalian tonton video tersebut, Bu Guru akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Nanti hasil dari tontonan kalian itu kalian jelaskan di depan. Ya? Ya, silakan kita tonton sama-sama ya. Assalamualaikum
Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mengikuti sholat fardu yang 5 waktu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Terbagi menjadi 2, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah adalah sholat sunat yang dilakukan sebelum sholat fardu, sedangkan ba'diyah yaitu sholat sunat yang dilakukan setelah sholat fardu. Hukum mengerjakan sholat sunat rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan juga tidak berdosa. Jenis sholat sunat rawatib dan bilangan rakaatnya. Sholat sunat rawatib ada 2 macam, yaitu yang pertama sholat sunat rawatib muakkad. Sholat sunat rawatib muakkad adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghair muakkad. Sholat sunat rawatib ghair muakkad yaitu sholat sunat yang kurang dianjurkan atau kurang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Bilangan rakaat sholat sunat rawatib muakkad dan rawatib ghair muakkad adalah sebagai berikut. Sholat sunat rawatib muakkad yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur, yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, yang keempat 2 rakaat sesudah isya, yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat sunat rawatib ghair muakkad yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, kedua 4 rakaat sesudah zuhur, yang ketiga 4 rakaat sebelum asar, yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Sholat sunat rawatib ghair muakkad 4 rakaat sebelum zuhur yang dimaksudnya adalah 2 rakaat pertama termasuk sholat sunat muakkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghair muakkad. Lafaz niat sholat sunat rawatib. Yang pertama, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnatal zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnatal zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah sholat isya. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu penjelasan tentang apa? Sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib. Ada yang ingat nggak apa tadi pengertian sholat sunat rawatib itu? Berdasarkan video tadi, kira-kira
dengan sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian ada juga yang dikerjakan setelah sholat fardu atau sholat wajib. Ya, ada sholat sunat rawatib yang muakkad. Muakkad itu artinya sangat dianjurkan. Apa itu muakkad? Sangat dianjurkan. Kemudian ada sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Kalau ghairu muakkad itu artinya tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau muakkad sangat dianjurkan, ya. Apa saja itu? Yang pertama coba sebut, Rizwan. Ya. 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi sebelum kita sholat zuhur, kita disunahkan, sangat dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat sholat sunat qobliyah. Ya, tadi sudah disebutkan di sana di video. Niatnya berulang. Kalau sebelum nanti, misalnya kalau sholat zuhur, usolli sunnataz zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Bisa? Coba. Bismillah dulu. Itu dikerjakan kapan? 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Coba Eca, yang kedua. 2 rakaat sesudah zuhur. Iya, 2 rakaat sesudah Zuhur. Nah, siapa yang sering berjamaah ke masjid? Siapa? Yang laki-laki harus. Karena apa? Kalau laki-laki sholat di masjid itu lebih utama. Kalau perempuan lebih baik sholatnya di Rumah. Tapi kalau laki-laki Masjid. di masjid bukan diwajibkan, tapi ya sangat dianjurkan sholatnya di masjid kalau yang laki-laki. Ada nggak yang pernah lihat ketika masuk masjid orang-orang langsung sholat, padahal berimam belum, tapi dia pas naik masjid langsung sholat? Pernah lihat? Pernah. Sholat sunat itu banyak macamnya, ya. Seperti contohnya tadi, pas masuk masjid dia sholat sunat, itu namanya sholat tahiyatul masjid namanya. Kalau yang ini, misalnya sudah azan zuhur nih, setelah azan zuhur orang-orang naik berdiri untuk sholat sunat 2 rakaat. Nah, itu qobliyah, ya, sebelum zuhur. Nah, setelah itu duduk tunggu imam. Pas udah kumpul temannya mau sholat, untuk sholat berjamaah. Setelah itu selesai berdoa, lagi orang-orang berdiri untuk sholat sunat. Nah, itu namanya sholat sesudah zuhur. Ba'diyatan, nanti niatnya, ya. Niat yang sebelum tadi untuk qobliyahnya cuma diganti ba'diyahnya saja. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Coba ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnataz zuhri rakaataini. Coba kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnataz zuhri
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang muakkad. Kemudian ada yang ghairu muakkad. Ini ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat dikerjakannya. Nah, untuk pengerjaannya sama seperti kita sholat wajib atau sholat fardu. Yang membedakan cuma di niat, ya, di niatnya saja. Ya, tadi sudah itu kita contohkan untuk sebelum dan sesudah zuhurnya. Sama niat, terus berdiri tegak bagi yang mampu. Itu kan rukun sholat sama ya cara pengerjaannya. Mulai dari niat, takbiratul ihram, baca surat Iqtidah, baca surat Al-Fatihah dan seterusnya ya. Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, tugas masing-masing kelompok ya. Tugas masing-masing kelompok kalian jelaskan apa itu sholat sunat rawatib ya. Jelaskan. Nah, di kertas yang guru bagikan tadi, apa itu sholat sunat rawatib kalian jelaskan. Kemudian macam-macam sholat sunat rawatib ya. Nah,
Nah, sudah mengerti? Sekarang Bu Guru tanya satu orang, kira-kira bisa nggak ya jawab? Abzal, silahkan. Apa itu sholat sunat rawatib? Iya, pinter. Berarti sudah bisa ya. Apa semuanya coba bisa? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunat yang mengiringi Sholat fardu. ada yang qobliyah, ada yang Ba'diyah. dan juga ada yang muakkad dan ghairu muakkad. Sangat dianjurkan dan ada yang dianjurkan, ada yang sangat dianjurkan. Muakkad dan ghairu muakkad. Seperti tadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum asar, apalagi 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu ya yang muakkad. Ya, berarti alhamdulillah anak-anak ibu sudah pintar semua, sudah mengerti apa itu sholat sunat rawatib. Jadi tinggal dipraktikkan di rumah. Jangan ilmu itu cuma didapat tapi tidak diamalkan. Kalau bisa, kalau ada waktu, kalau tidak tergesa-gesa, silakan sholat sunat dulu sebelum mengerjakan sholat fardu atau sholat wajibnya. Ya, ya masih semangat? Masih. Semangat Bu. Ini semangatku. Tangan ke atas. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa, bertakut-takutan, tangan diputar, lengur-lengur, tangan digulung. Jangan berikan di tangan bunda. Ini ada yang KGD Bu Guru bagikan satu-satu. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Kalau ada orang tua, ada kakaknya, silakan minta tolong ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, gitu ya. Nah, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semua.